Shalom anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Ibu Jen di hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Wah, sekarang kita sudah berada di bulan Mei ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh teman kita. Shalom anak-anak, jumpa lagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira kami datang kepada Tuhan. Sebelum memulai kegiatan kami hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dan tumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau baca, kami mau renungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan akan mengajak kita untuk mengetahui asal mula bagaimana bahasa di dunia itu bisa berbeda-beda ya. Nah anak-anak, sebenarnya pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu hanya satu bahasanya. Tetapi karena manusia sombong, ingin melihat Tuhan atau ingin ke tempat Tuhan, tempat Tuhan berada, mereka mendirikan suatu bangunan. Nah, melihat itu Tuhan sangat sedih sehingga Tuhan berkata, lebih baik kita membiarkan mereka berpisah saja. Dengan apa? Dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita saksikan bersama-sama video berikut. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, anak-anak sudah lihat ya bagaimana kisah terjadinya bahasa yang bisa berbeda-beda. Ternyata karena Tuhan tidak mau menghukum manusia seperti banjir, seperti yang kisah Nabi Nuh, makanya Tuhan berinisiatif untuk memisahkan saja manusia dengan mengacaukan bahasa mereka. Nah, itulah kenapa ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, bahkan ada bahasa-bahasa yang lain. Bahkan suku di Indonesia bahasanya juga berbeda-beda ya. Nah, itu dia anak-anak ya, cerita awal mulanya. Anak-anak, baiklah dengan cerita ini tadi mengajarkan kepada kita untuk tidak apa? Tidak sombong, tidak mau menyamai Tuhan atau mau aku mau kayak Tuhan aja, aku mau naik ke atas seperti tadi ya mereka membangun menara Babel. Nah, anak-anak, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka. Jadilah anak-anak yang menurut firman Tuhan, taat dengar-dengaran, sehingga apa? Tuhan akan menyatukan kita kembali. Nah, walaupun bahasa kita berbeda, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tuhan, kalau di masa yang lalu Tuhan mengacaukan bahasa karena kesombongan manusia, Tuhan dengan hati yang rendah kami mau datang kepada Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, menyatukan kami di dalam kasih yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadikan kami satu anak-anak Tuhan, hidup mengasihi satu dengan yang lainnya, bersatu di dalam kasih Tuhan untuk kami menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus berkati. Yesus saja jalannya, satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam kegiatan belajar kita. Minggu ini atau khusus hari ini kita belajar tentang tema masih tanah airku. Namun kita akan bercerita tentang keadaan yang ada di desa maupun di kota. Coba anak-anak tahu tidak perbedaan dari desa dan kota? Iya, kalau di desa itu biasanya banyak sawah, keadaannya agak sepi. Apalagi kalau siang karena banyak orang yang pergi ke ladang atau ke sawah.
Lalu di desa juga biasanya listrik itu hanya ada pada malam hari. Siang tidak ada listrik, namun ada juga yang ada listriknya namun tidak terlalu ramai atau belum semuanya memiliki alat-alat elektronik ya. Namun di desa juga itu biasanya kita akan menemui kendaraan yang hanya sedikit, jalannya juga sedikit, lalu gedung-gedung tinggi juga kita tidak lihat. Namun ada kantor-kantor, palingan kantor desa, tapi itu juga hanya beberapa tempat saja yang ada. Namun kalau di kota banyak gedung yang tinggi, ramai, banyak kendaraan, banyak jalan-jalan, banyak mall. Nah, kalau di desa tidak ada mall ya? Iya, kalau di kota ada mall, banyak perkantoran yang tinggi, bahkan hotel juga ada. Nah, itu perbedaan atau keadaan yang ada di desa maupun di kota. Anak-anak sudah belajar dan mengenal ya. Sekarang kita akan masuk dalam kegiatan belajar. Sekarang kita akan mulai dalam kegiatan buku kita. Anak-anak ambil buku temanya, buku tema Tanah Airku. Kita akan buka di halaman 18. Ya, ini halaman 18 yang anak-anak sudah buka bukunya. Ini akan menghitung gambar. Menghitung gambar yang ada di dalam segi panjang ini. Lalu anak-anak akan melihat angka-angka yang garis-garis putus ini. Berapa jumlah dari gambar ini, itu yang anak-anak akan tebalkan angkanya. Bisa? Ya, jangan lupa tulis tanggal, lalu kerjakan yang berikutnya lagi. Ibu guru tunggu ya. Dan selanjutnya anak-anak buka buku halaman 20. Halaman 20 ini ada gambar kendaraan yang ada di gambar ini, yang ada di Indonesia, yaitu kendaraan tradisional. Kita akan menulis hanya 5 saja. Anak-anak coba lihat gambarnya yang mana ya? Gambar kendaraan tradisional. Contohnya Ibu Chen kasih tahu. Andong. Nah, ini adalah kendaraan yang ditarik oleh tenaga kuda. Nah, ini kita akan tulis di nomor 1, andong. Nah, lalu yang anak-anak lihat lagi yang lain. Yang mana nama-nama kendaraannya. Lalu tulis sampai 5 saja ya. Oke, Ibu Guru tunggu juga hasilnya. Jangan lupa tulis tanggal. Dan tugas selanjutnya yang ketiga adalah anak-anak membuka buku portofolionya. Jangan lupa, karena kita akan menggambar gambar yang berdiri seperti ini. Jadi anak-anak tulis tanggalnya di atas ya. Nah, hari ini kita khusus akan menggambar satu tempat wisata yang menjadi ikon di Indonesia, di ibu kota kita. Siapa yang tahu? Iya, Tugu Monas. Kita akan menggambar Tugu Monas seperti gambar berikut ini. Nah, nanti anak-anak akan gambar dalam posisi seperti ini. Ya, Ibu Guru tunggu hasilnya juga ya.
Sekarang kita akan mengakhiri seluruh kegiatan kita di hari ini. Anak-anak sudah ingat kegiatan kita hari ini? Masih ingat? Iya, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah belajar tentang keadaan di desa maupun di kota. Dan juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya yang Ibu Guru berikan. Ibu Guru tunggu ya hasilnya ya. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita di hari ini dengan kita berdoa dan teman kita akan memimpin kita di dalam doa. Kami udah belajar. Kami mau tutup dulu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. See you again, see you again, see you again tomorrow. See you again, see you again, see you again tomorrow. Goodbye, 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 goodbye. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.